selamat beribadah. Biarlah sukacita dan berkat Tuhan benar-benar diperoleh dalam ibadah pada sore hari ini. Sebelum itu saya menghimbau agar handphone dimatikan atau dalam keadaan silent. Untuk membuka ibadah ini, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari MKB 1 bait 1, 2, dan 3. Baik di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan keluarga, Kami datang kepada hadirat-Mu saat ini dan menyadari betapa
menuntun kami untuk hari-hari selanjutnya. Oleh karenanya biarlah kiranya kuasa firman-Mu yang akan menyembuhkan kami, akan menuntun kami kepada kehendak-Mu. Ya Tuhan, ada banyak hal yang kami syukuri, dan bahkan kami tidak dapat menghitung satu persatu dari segala kebaikan Tuhan. Kiranya Engkau memakai hidup kami menjadi hidupnya selalu bersyukur hanya kepada Tuhan saja. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk saudara-saudara kami, maka masih ada yang menuju tempat ini tentu dengan selamat dan sukacita. Dan bila mana mereka mengikuti ibadah lewat live streaming, dalam Engkau berkati jaringan dan arahkan hati mereka kepada Tuhan. Tapi kami berdoa juga untuk mereka yang tidak bersama kami dalam kondisi fisik maupun sakit penyakit. Engkau pulihkan dan kuatkan mereka dalam Tuhan. Inilah doa syukur kami Tuhan dalam Kristus Yesus. Kami berdoa kepada-Mu. Amin. Maju silakan duduk kembali. Jemaat yang berkati Tuhan, mari kita ungkapkan lagi rasa syukur kita melalui nyanyian pujian kita kepada Tuhan dari NKB 3 bait 1 dan 2. Mazmur 32 dengan berikut kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud nyanyian pengajaran.
Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diberi sama Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Karena aku mengeluh sepanjang hari, Sebab siang malam anak menekan aku dengan berat. susuku menjadi kering, seperti oleh keringan musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, Engkaulah persembunyian bagiku. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Yang perjalanannya masih dikendalikan dengan baik sampai depan. Kalau tidak, ia tidak akan mencari engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, Tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilingi dengan kasih setia. bersukacitalah dalam Tuhan. Dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Demikian masuk kita hari ini. Tuhan yang berbahagia berkatakan hukum Taurat yang diberikan pada umatnya sebagai pesan hidup. Hukum Taurat pada sore hari ini dari kitab 5 sampai dengan 10 beserta artinya. Kitab 5. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Yang artinya kita harus takut dan kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelamati jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Kitab ke-6, jangan membunuh. Artinya kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita bersama kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Kitab ke-7, jangan berzina. Artinya kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Kitab ke-8, jangan mencuri. Artinya kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau menggunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Kitab 9, jangan engkau berdusta. Artinya kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati atau memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Kita yang 10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Artinya kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita menggunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya
dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membubuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Bahwa pada segala kasih kita telah mendengarkan bagian dari hukum para Tuhan, dan kita hari ini diperkenalkan kepada hukum Tuhan mengenai mengatur kehidupan kita dengan sesama kita. Oleh karenanya marilah kita bercermin dari yang melihat diri kita di hadapan Tuhan dan sesama kita dengan segala kelemahan, pelanggaran dan dosa-dosa kita. Dari dalam keadaan hati, marilah kita berdoa mengaku dosa dan memohon pengampunan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami orang berdosa, dengan hina dan lemah ini, datang ke hadapan hadirat yang kudus di dalam rasa takut dan gentar. Karena kami menyadari ya Tuhan segala kelemahan, dosa-dosa dan pelanggaran kami kepada Tuhan, ini kesalahan kami terhadap sesama kami. Engkau mengingatkan kami lewat hukum Taurat-Mu hari ini, dan Engkau sendiri mengetahui dan melihat ya Tuhan betapa banyak kelemahan kami, ketidaksanggupan kami untuk melakukan hukum Taurat-Mu. Tuhan, ingatkanlah kami selalu bahwa hidup kami kalau dosa ini seharusnya mati karena dosa dan pelanggaran kami. Tetapi ingatkan Tuhan bahwa karena kasih setia dan kemurahan-Mu, oleh karenanya ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan, kelemahan kami, bahkan juga bila kami yang tidak sengaja pun telah berdosa terhadap sesama kami dan kepada Tuhan. Baru hati kami kepada-Mu, baru relasi kami dengan Tuhan dan dengan sesama kami. Dan ingatkanlah kami selalu ya Tuhan, bahwa hidup kami sesungguhnya telah ditebus dengan darah yang mahal, darah Kristus yang tercurah, dan kiranya darahnya yang kudus akan terus menyampaikan bagi kami itu penembal yang terhantar kudus. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami boleh berdoa kepada Tuhan, dan kami meyakini sungguh oleh rahmat dan kasih-Mu, kemurahan-Mu, Engkau akan mengampuni dosa-dosa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon kepada-Mu. Amin. Ibu Bapa dan Saudara yang kasih Tuhan, di dalam iman percaya yakinlah dengan sungguh-sungguh bahwa dosa-dosamu akan diampuninya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita menyambut berita anugerah tadi dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 358 bait 1 dan 2. Pada bait terakhir kita bangkit berdiri. Good.
tertulis dalam Yesaya pasal 1 ayat 16 hingga 18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah perintah yang baru bagi kita. Sahabat jemaat, kita nyatakan janji kita untuk melaksanakan perintah itu baru tadi melalui nyanyian kita kepada Tuhan dari NKB 85 bait 1 dan 2. Pembacaan pertama diambil dari Yosua 5 ayat 11 sampai 12. Pembacaan kedua dari 2 Korintus 5 ayat 16 sampai dengan 21.
Bacaan pertama diambil dari Yosua 5 ayat 9 sampai 12. Dan berfirmanlah Tuhan pada Yosua, hari ini telah menghapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan betih gandum pada hari itu juga. Lalu gantilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Pembacaan yang kedua yang tertulis dari 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 21. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantara Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kami, menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara kita yang sudah membaca, mendengar dan juga menjadi pelaku firman Tuhan. Umat yang dikasih Tuhan, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita dengarkan keyakinan iman Kristen kita bersama dengan segenap orang percaya dan jemaat di hal ini dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita mengaku dengan berkata, silakan duduk kembali. Bila mana ada yang memberikan kesaksian, perpujian, atau vokabul atau testimoni, saya berikan kesempatan. Kalau tidak ada, maka kita menyatakan hati dan pikiran kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan dengan menyanyi dari NKB 69 bait 1 dan 3.
kehadiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya ucapkan selamat sore dan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Kita bersyukur pada Tuhan yang tetap setia menuntun memelihara hidup kita, mengawal kita melewati waktu, kesempatan hidup dan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Dan secara khusus kita Tuhan yang baik dan menumbuhkan kerinduan hati kita untuk boleh datang bersekutu pada saat ini dalam ibadah ini. Mungkin sebagian dari kata cuaca bisa juga agak ragu untuk melangkah, tapi ternyata kita semua tetap dilindungi hingga ada di tempat ini. Ibu bapak dan saudara, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita adalah apa yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 1 hingga 3 dan dilanjutkan dengan ayat 11 bagian B hingga ayat yang ke-32. Marilah kita dengarkan firman Tuhan ini di antara kita. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga baginya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan bagi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu dia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa,
Aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambul itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambul, karena dia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambul itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita dengarkan, kita baca saat ini. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi tentu kita yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara, sesuai dengan perikop ini saya mengangkat tema bagi kita, hidup di dalam kasih dan pengampunannya, artinya pengampunan Allah. Saya kira kita semua ibu bapak dan saudara-saudara sering mendengar atau menyebut perikop ini dengan judul prodigal son, atau anak yang hilang. Tetapi saya ingin mengajak kita mengarahkan pemahaman kita kepada inti terdalam yang terdapat di dalam isi perikop ini, yakni kasih Bapa yang begitu besar. Jadi kita geser sedikit pemahaman kita dari anak yang hilang kepada kasih Bapa yang begitu besar. Kalau kasih Bapa yang menjadi titik sentralnya, maka hal itu menjadi sejajar dengan apa yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Ini juga ayat yang cukup kita kenal di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari penekanan utamanya kemudian kita lihat adalah kasih Allah yang besar, yang menerima kita sebagai orang berdosa dan mengampuni dosa-dosa kita. Namun ibu bapak dan saudara, untuk apa kita diingatkan oleh kasih Allah yang begitu besar itu?
apa gunanya kita selalu diingatkan tentang Allah yang begitu mengasihi kita, bila mana kita tidak menyadari bahwa kita sesungguhnya adalah orang yang malang, orang yang berdosa, dan yang seharusnya binasa. Gambaran kemalangan dan ketersesatan itulah yang dijelaskan dalam perikop ini melalui suatu perumpamaan tentang anak yang hilang. Dan sesungguhnya kita sendirilah anak yang hilang itu. Ibu bapak dan saudara terkasih, di dalam pemahaman yang umum dari orang-orang Yahudi, yang dalam hal ini diwakili oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, Allah itu dikenal sebagai Allah yang adil. Dan di dalam keadilan Allah itu, maka keadilan Allah itu berlaku atas orang yang benar. Mereka akan mendapatkan kasih dan rahmat. Dan orang berdosa harus mendapatkan hukuman. Begitulah keadilan mestinya berlaku. Jadi setiap orang yang benar ada reward, tetapi orang yang berdosa, yang bersalah ada punishment. Itulah bentuk keadilan. Dan itu juga difahami oleh dunia ini secara universal. Dan di dalam perjanjian lama kalau kita cek, setidaknya ada 115 kali dipakai kata keadilan atau justice. Dan itu selalu merujuk kepada terminologi hukum yang berkaitan dengan penghakiman atau judgment. Dan juga untuk para rulers, the rules that should guide judge. Artinya hukum aturan yang menjadi panduan bagi para hakim. Itu pengertian dari kata keadilan. Dan Allah dipahami sebagai Allah keadilan. Allah keadilan. Oleh karenanya setiap orang yang bersalah atau berdosa harus dihukum. Itu keadilan Allah. Pandangan seperti inilah yang kemudian diluruskan oleh Yesus terhadap pemahaman orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, bahwa sekalipun Allah di dalam keadilannya itu menghukum orang yang bersalah atau berdosa, tetapi tujuan penghukuman Allah itu bukanlah untuk pembinasaan manusia berdosa, melainkan pertobatan dan kembalinya orang berdosa kepada Allah. Jadi kalau Tuhan Allah menghukum orang berdosa, tidak dimaksudkan supaya orang berdosa itu binasa, mati, lenyap, tetapi hukuman itu untuk menyadarkannya untuk bertobat kembali kepada Allah. Itulah tujuan Allah mengadakan atau menetapkan hukum-hukum dan keadilannya. Nah, ini juga lah yang ditegaskan oleh Tuhan melalui Nabi Yehezkiel. Kalau kita baca misalnya di dalam Yehezkiel 33 ayat 11, di sana dikatakan, katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Jadi jelas sekali, bahkan di dalam perjanjian lama pun hal ini sudah dinyatakan bahwa tujuan Allah melakukan penghukuman di dalam keadilannya itu adalah untuk mengembalikan orang berdosa kepada Allah melalui pertobatan.
Ternyata hal-hal seperti ini dilupakan oleh orang-orang di zaman Yesus, terlebih para pemimpin agama yang dalam hal ini tadi diwakili oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka para pemimpin agama ini melupakan kasih Allah. Bahkan mereka mencoba menempatkan dirinya menjadi hakim atas diri orang lain. Itu sebabnya mereka menetapkan bahwa ada begitu banyak aturan-aturan, dan pada umumnya aturan-aturan itu menjerat dan menjebak manusia, bukan kepada keselamatan tetapi kepada penghukuman. Nah, paradigma baru yang kemudian diangkat oleh Yesus ini juga dikatakan oleh Yesus kalau kita baca di dalam Markus 2 ayat 17. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ibu bapak dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, gambaran anak bungsu yang meminta warisan dari bapaknya sesungguhnya adalah gambaran diri kita sendiri, yang memang dari semula berada di dekat Allah dan hidup di dalam pemeliharaannya. Tetapi manusia yang memiliki kehendak bebas seperti kita ini, dengan segala keinginan yang menguasai hati kita, itu yang menyebabkan, membuat kita pergi dari hadapan Sang Bapa. Lalu kemudian kita menghabiskan semua warisan yang kita terima dari Allah untuk memuaskan hasrat dan kesenangan hati kita. Kita mengabaikan juga status kita sebagai anak Sang Bapa dengan hidup semau kita, dan akhirnya mengalami penderitaan dan kehinaan. Memang ibu bapak dan saudara, godaan dunia ini begitu kuat memikat hati kita, begitu kuat. Di dalamnya ada tawaran kenikmatan, ada kesenangan, dan juga kebebasan. Ada juga konsumerisme. Tetapi semua itu akan menjerat dan menistakan. Sama seperti anak bungsu, dia memiliki banyak warisan, tapi oleh kebebasannya dia ingin menikmati kesenangan konsumerisme, menghabiskan seluruh warisan itu, akhirnya menjerat dirinya kepada kemiskinan dan kenistaan. Pemilik warisan yang tadinya hidup senang, berfoya-foya, dan menghabiskan waktunya dengan para pelacur, kini semua habis dan menggiringnya menjadi budak dan terpaksa menjaga bayi dan kelaparan. Bahkan disebutkan di sini ia ingin memakan makanan bayi, tetapi itu pun tidak diberikan kepadanya. Kita diingatkan ibu bapak dan saudara, disadarkan bahwa dosa dan pelanggaran itu menghabiskan semuanya dari diri kita dan hampir tidak menyisakan apapun bagi mereka yang hidup di dalamnya. Dan apa yang dialami oleh anak bungsu ini adalah gambaran hidup yang oleh kebebasan dan keinginan yang dimiliki oleh manusia menggantikan dan berpindah status dari hadirat Bapa kepada dunia yang penuh dengan godaan dan cobaan, kepada kenistaan. Ibu bapak dan saudara, dunia kita ini sering digambarkan atau disebut sebagai dunia berdosa. Dunia yang tadinya diciptakan dan Allah memberi predikat pada awal penciptaan semuanya baik, tetapi kemudian dunia menjadi dunia berdosa. Nah, istilah kosmos atau dunia yang pada dasarnya adalah order. Jadi kosmos itu artinya order atau keteraturan, kini telah mengalami disorder, ketidakteraturan.
dunia atau kosmos ini tidak lagi menunjuk kepada tempat sebenarnya. Memang dunia adalah, atau globe atau the world adalah tempat. Tetapi dalam hal ini dunia atau kosmos tidak lagi semata menunjuk kepada tempat, melainkan kepada sifat dan karakter. Dan segala hal yang dikaitkan dengan dunia itu menjadi negatif dan buruk. Jadi kalau dikatakan duniawi atau worldly, itu sudah dengan sendirinya konotasinya negatif dan buruk. Kita bisa melihat misalnya bagaimana Paulus mengaitkan hal duniawi ini dengan kejahatan dan pelanggaran dalam nasihatnya kepada Titus. Di dalam Titus 2 ayat 12 ia mengatakan, ia mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi kita bayangkanlah sekarang pergeseran dari dunia yang tadinya diciptakan baik, tapi ini konotasinya sudah menjadi sangat negatif. Dunia menjadi duniawi, dan itu selalu konotasi negatif. Keinginan-keinginan duniawi adalah keinginan-keinginan yang jahat dan tidak seturut dengan kehendak Allah. Nah, kita kembali kepada anak yang bungsu ini, yang pergi dari hadapan Bapa. Apa kemudian yang muncul di dalam dirinya setelah mengalami kemelaratan, setelah menghabiskan seluruh warisan yang dia terima dari sang Bapa? Yang kemudian muncul di dalam diri anak bungsu ialah sebuah penyesalan yang mendalam. Penyesalan yang mendalam. Memang penyesalan itu selalu datang terlambat. Walaupun dalam case anak bungsu ini ya masih berguna penyesalannya. Nah, ada beberapa tahapan penting yang patut kita perhatikan terjadi dalam diri anak bungsu ini. Yang pertama menyangkut kesadaran. Di dalam ayat 17 dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Jadi kesadaran itu yang pertama-tama muncul, dan itu sangat penting, sangat penting. Yang kedua, setelah kesadarannya muncul, lalu muncullah tindakan. Di dalam ayat 20 dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ada orang yang sadar, tetapi tidak ada aksi, tidak ada gerakan. Mungkin hanya berangan-angan saja di pikirannya. Dia tahu sesuatu salah, tapi tidak ada gerak, tidak ada upaya untuk melakukan aksi, untuk menindaklanjuti kesadaran. Tetapi anak bungsu tadi kemudian melakukan tindakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Yang ketiga, yang penting juga adalah pengakuan. Setelah kesadaran, lalu ada tindakan dan muncul pengakuan. Di dalam ayat 21 dikatakan, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Nah, betapa pentingnya sebuah kesadaran dan penyesalan bagi orang yang bertobat untuk menerima pengampunan Allah. Kalau ibu bapak pernah memperhatikan di dalam suatu pengadilan, betapa pentingnya di dalam pengadilan itu suatu penyesalan. Di dalam pengadilan biasanya seorang hakim akan mempertimbangkan berat ringannya hukuman bagi orang yang di dalam dirinya ada penyesalan, dan itu sering diistilah dengan remorse. Saya beberapa waktu yang lalu ikut dalam satu court, hanya melihat, tapi ketika berbincang-bincang dengan penasihat hukumnya, salah satu hal yang memberatkan si terhukum adalah tidak ada remorse. Jadi itu menjadi pertimbangan hakim. Demikian juga ibu bapak dan saudara,
Allah memberikan pengampunannya bagi setiap orang yang mengaku dan menyesali dosanya. Di dalam Yohanes 1 ayat 19 dikatakan seperti ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekali lagi, betapa pentingnya sebuah pengakuan penyesalan. Kehadiran Allah bagi orang yang menyesali dosa akan berbuahkan pengampunan, bukan penghakiman. Nah, ketika anak bungsu mengaku bahwa ia telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, lalu kemudian kita pahami di sini bahwa ternyata konsekuensi dosa itu tidak hanya berdampak terhadap pribadi Allah Bapa, tetapi juga berdampak pada tahta surgawi. Waktu saya perhatikan ini, kenapa dia harus menyebut aku telah berdosa terhadap Bapa dan terhadap surga. Jadi keberdosaan yang dia sadari itu tidak hanya terhadap pribadi Allah Bapa, tetapi juga terhadap tahta surgawinya, the throne, the kingdom of God. Dan ini juga mengingatkan kita bahwa dosa, kalau kita melakukan suatu perbuatan dosa atau pelanggaran, maka ternyata itu tidak hanya berdampak pada diri kita, tetapi juga keluarga dan lingkungan kita. Itu konsekuensinya. Itu sebabnya kalau kita melakukan kejahatan atau perbuatan tercela, maka bukan hanya kita yang menanggung, anak-anak kita menanggungnya juga. Keluarga kita juga menanggung aib dan malu karena dosa-dosa kita. Jadi mudah tuh kalau hanya kita yang mengalami akibatnya, tetapi seluruh keluarga, komunitas. Dalam hal lain juga sering seperti itu. Kalau Anda seorang warga BKI, Anda melakukan kejahatan di luar sana, perbuatan tercela, bukan hanya pribadi Anda yang menang. Ini orang mana? Oh, ini orang BKI. Ini orang mana? Ini orang Indonesia. Ini orang mana? Oh, ini orang Batak. Ya, pantaslah. Jadi itu konsekuensi yang sering muncul di dalam satu perbuatan pelanggaran atau pribadi. Ibu bapak dan saudara-saudara, tetapi kemudian apa yang dilakukan oleh anak bungsu tadi, di dalam penyesalan, tindakan dan pengakuannya, hanya membuatkan sesuatu yang baru, sukacita. Kalau dia tadi mengatakan mengaku dia berdosa terhadap Bapa dan terhadap surga, maka sukacita itu dirasakan sungguh oleh Bapa dan surga. Nah, sukacita Bapa atas penyesalan dan kembalinya anak bungsu begitu besar, sehingga dikatakan di dalam teks ini, ketika sang bapa melihat dari jauh anaknya itu pulang, maka ia langsung menyongsongnya dan mempersiapkan pesta besar. Di dalam ayat 24 dikatakan, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Dosa dan pertobatan digambarkan dalam istilah mati dan hidup, karena memang upah dosa adalah maut. Rasul Paulus pada bagian lain di dalam Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sukacita Bapa adalah sukacita surgawi, sebagaimana juga pada bagian lain dikatakan oleh Yesus kalau kita baca dalam Lukas 15 ayat 7. Demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak membutuhkan pertobatan. Jadi di sini dikaitkan sukacita itu menjadi sukacita surgawi.
Hal yang berikut ibu bapak dan saudara yang terkasih, yang penting di dalam sebuah pertobatan ialah bahwa pertobatan itu harus selalu diteguhkan oleh komitmen dan keteguhan hati agar hidup baru yang dihasilkan oleh pertobatan itu benar-benar dimiliki dan tidak goyah. Ada dua hal yang sering menjadi tantangan baru bagi orang yang bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Yang pertama yang bisa terjadi adalah dari diri sendiri, bahwa harus tetap dievaluasi, harus tetap disadari bahwa sambutan Allah, sukacita surga atas kembalinya orang berdosa yang bertobat itu tidak membuahkan kesombongan diri. Jadi anak yang bungsu tadi misalnya, kalau menjadi contoh di sini, ketika dia kembali kepada Bapa di dalam pertobatannya, dia tidak boleh jatuh ke dalam kesombongan diri karena merasa mendapatkan privilege atau sambutan yang luar biasa dari sang Bapa, melainkan harus di dalam kerendahan hati. Karena ketika seseorang jatuh di dalam kesombongan, maka itu bisa dimanfaatkan oleh iblis. Saya mengecek di sini, mencatat pada bagian lain yang berbeda konteks sebenarnya. Nah, kenapa Paulus pernah mengingatkan agar orang-orang yang melayani itu menjadi diaken atau penatua itu jangan orang-orang yang baru bertobat. Yang dia jaga adalah supaya orang yang baru bertobat itu jangan jatuh ke dalam kesombongan diri ketika langsung dipercayakan kepadanya posisi-posisi yang menyangkut kehidupan orang banyak. Di dalam 1 Timotius 3:6 dikatakan, janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Jadi kita mesti menghindarkan kecenderungan yang sedemikian. Yang kedua, ibu bapak dan saudara, tantangan bagi orang yang mencoba mendekatkan diri atau kembali kepada Allah adalah godaan dan kecemburuan dari lingkungan sekitar. Nah, ini terlihat di dalam perikop ini sebenarnya, parabel yang disampaikan Yesus di sini. Anak sulung yang melihat perlakuan sang bapa menyambut anak bungsu, dia menjadi marah, dan dia berkata di dalam ayat 29 hingga 30, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Ini suatu ekspresi ungkapan kecemburuan. Walaupun memang selanjutnya dikatakan di sini dalam percakapan dengan bapaknya, dia tidak menyadari bahwa dia sama dengan bapaknya, orang yang mesti menyambut sang anak bungsu. Apa yang dimiliki bapaknya, miliknya juga. Anak bungsu sebenarnya tidak memiliki apa-apa lagi, karena harta warisannya telah dihabiskannya. Tetapi yang menarik di sini buah pada saudara, sikap anak sulung tadi yang marah, yang cemburu, itu tidak mengubah kasih sang bapa. Dia meluruskan pemahaman anak sulung untuk juga memiliki sikap dan hati seperti hati sang bapa. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, pelanggaran pertobatan, kasih, dan pengampunan menjadi bagian dari pergumulan iman kita di tengah-tengah kondisi yang kita jalani saat ini. Kita sering berhadapan dengan dua sisi kehidupan dalam relasi kita di hadapan Allah, dan keduanya menempatkan kita untuk memilih fokus yang harus kita jalani. Ketika kita fokus hanya pada diri sendiri, keinginan-keinginan kita
hasrat dan kebebasan yang kita miliki, maka kita akan menjauh dari Allah dan tersesat. Dan sering sekali kita juga dihadapkan pada pilihan-pilihan untuk menempatkan prioritas-prioritas yang harus kita lakukan di hadapan Allah. Dan lagi saya ingin mengatakan, dunia ini sangat memikat dan menawarkan banyak hal yang menggiurkan, menyenangkan kepada kita. Tetapi sama seperti apa yang dialami oleh anak bungsu, semua itu menjeratnya, membawanya kepada hal-hal yang tersesat. Bagian yang tidak kalah juga kita lihat di sini, menarik parabel ini sebenarnya untuk secara langsung mengajarkan kepada kita bahwa hal yang begitu signifikan, yang begitu kuat membuat orang tersesat adalah kelimpahan materi. Maka hati-hati di dalam seluruh pencarian dan pencapaian kita akan harta, uang, kepemilikan, kalau kita tidak membangun relasi yang baik dengan Allah, itu justru sebaliknya akan menjauhkan kita dari Allah. Hidup seturut dengan kehendak Allah itu memang sering membuat kita tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena kalau kita hidup seturut dengan kehendak Allah, maka kita harus mengalahkan keinginan-keinginan kita, harus mengalahkan, mengekang hasrat hati kita. Kita mesti mengalahkan ego dan mengesampingkan kesenangan-kesenangan yang telah kita rasakan. Pada waktu yang sama, sering sekali kita menjadikan harta, materi, kepemilikan sebagai standar hidup yang baik. Itu ukuran atau standar yang sering dipakai oleh manusia. Harta, karir, kesuksesan itu menjadi standar kehidupan. Kalau seseorang hidupnya miskin, tidak berpunya, maka dalam status sosialnya pun ia dianggap orang yang malang, orang yang gagal. Tetapi kalau orang memiliki harta, uang, dan sebagainya, ia dianggap orang yang sukses. Hati-hati terhadap keseimbangan kita untuk memiliki, memakai, dan menata harta milik kita. Karena saya katakan tadi bahwa semua itu, kepemilikan yang kita miliki, bahkan kesenangan itu sering menjadi godaan yang menjauhkan kita dari Allah. Mengapa Paulus mengingatkan kepada orang-orang yang berpunya itu, kepada orang-orang yang berharta, untuk tidak bergantung kepadanya? Di dalam nasihatnya melalui Timotius, di dalam 1 Timotius 6 ayat 17, dia katakan seperti ini: peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Nah, di sini Paulus jelas sekali mengatakan bahwa harta kekayaan itu adalah sesuatu yang tidak pasti, uncertain things. Hari ini bisa ada, besok belum tentu ada. Sama seperti anak bungsu, dia diberi kelimpahan, tapi dalam waktu sekejap semua habis lenyap. Karena dia konsumerisme, dia meluapkan semua dengan kepuasan dan hasratnya, bahkan dengan para pelacur-pelacur, habis semua tanpa menyisakan apapun padanya. Itu sebabnya Paulus mengingatkan kepada Timotius, jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah. Jadi berharaplah pada Allah yang di dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Dan ini juga mengingatkan kita, ibu bapak dan saudara, semua yang kita miliki apapun di dunia ini sesungguhnya adalah milik Allah. Tetapi sekali manusia setelah meraihnya, dia lalu membuang Allah, melupakan Allah dari kehidupannya. Ibu bapak dan saudara terkasih, memasuki minggu sengsara yang keempat ini, kita diingatkan dengan apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Yesus. Yakni Yesus sendiri adalah
Dia yang meninggalkan kekayaannya dan menjadi miskin dan menderita untuk memenangkan kita agar beroleh keselamatan. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 9 dikatakan oleh Paulus, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh sejenak disapa oleh firman-Mu, teguhkan kami oleh kuasa Roh-Mu untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita nyatakan syukur kita dengan memberi persembahan sukacita. Sebelumnya saya akan membacakan persembahan yang terambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil kantong persembahan dijalankan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 289, bait 1, 2, 3, dan 8. Pada bait terakhir kita bangkit berdiri. Tuhan pencipta semesta, Bapa yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Dan terima kasih ya Bapa, pada saat ini Kau mampukan kami untuk memberikan persembahan sukacita kami kepadamu. Biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, dan biarlah kami bisa mengelola persembahan ini untuk pelayanan kami di gereja-Mu di ya ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk kembali.
Jemaat yang terkasih, kita akan mendengarkan waktu Jumat pada sore hari ini. Saya persilakan Umat Tuhan Ibu Sita Bintang untuk menyampaikan waktu sore ini. Selamat sore untuk kita semuanya. Saya akan membacakan waktu jemaat untuk kita pada minggu ini. Dari sesi pengajaran pertama, mengajak Bapak Ibu saudara-saudari bergabung dalam pengenalan Alkitab umum dan doa yang diadakan setiap hari Jumat pukul 8 malam menggunakan aplikasi Zoom Meeting ID 981-040-0020 dan paspor 230593. Pengenalan Alkitab Wanita akan kembali diadakan di Aula Gereja pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 pukul 6 sore. Kehadiran kaum wanita sangat diharapkan dalam kegiatan tersebut. Seksi KOR. Setelah ibadah hari ini, KOR umum akan latihan untuk mempersiapkan persembahan pujian pada ibadah Paskah tanggal 17 April 2022. Partisipasi jemaat sangat diharapkan dalam latihan ini. Retreat 2022. Retreat di KIA akan diadakan pada tanggal 2, 3, dan 4 September 2022 di Raven, Fort Hacking. Informasi retreat dan form registrasi tersedia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Batas waktu pengembalian form registrasi tanggal 24 April 2022. Pembayaran biaya retreat dapat dicicil oleh jemaat. Untuk keterangan lebih lanjut, Bapak Ibu saudara-saudari dapat menghubungi panitia retreat yaitu Bapak Daniel Silitonga, Saudari Rachel Widono, dan Saudari Adela Silitonga. Setelah ibadah hari ini, Seksi Pemuda mengadakan penggalangan dana berupa penjualan sosis sisel. Harga sosis sisel dan minuman $5. Hanya sosis sisel sendiri $3 dan minuman $2. Hasil penggalangan dana akan digunakan untuk membantu biaya retreat pada bulan September 2022. Kiranya semua jemaat dapat mendukung penggalangan dana hari ini. Mulai tanggal 3 April, Lama Tamah setelah ibadah minggu akan kembali diadakan, dan pada hari tersebut pelayanan Lama Tamah dilakukan oleh pengurus seksi wanita. Pada minggu selanjutnya, Lama Tamah akan dilayani oleh kaum wanita secara bergantian sesuai dengan jadwal tugas. Berita duka cita, telah kembali ke rumah Bapa di surga Saudara Torkis Kota Gaul pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2022 di Lampung. Tutup usia 42 tahun dan telah dikebumikan pada hari Selasa 22 Maret 2022 di Banjir, Sumatera Utara. Almarhum adalah adik dari Ibu Marta Potts Huta Gaul. Telah kembali ke rumah Bapa di surga Bapak Edi Chung pada tanggal 22 Maret 2022 di St. Leonard Hospital. Tutup usia 65 tahun. Almarhum adalah kakak dari Ibu Rosaria Hosana atau ipar dari Bapak Jafet Hosana. Keluarga besar GKIA menyampaikan turut berduka cita dan kiranya Tuhan memberi penghiburan bagi keluarga yang berduka. Jemaat yang berbahagia dalam minggu ini karena bertambahnya usia. Pada tanggal 7 Maret, Ibu Silvana Tobi, 30 Maret, Kevin Tung, 31 Maret, Penatua Jules Regar, pada 1 April, Gwyneth Guru Singa. Keluarga besar GKIA mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 akan diadakan perjamuan kudus bagi anggota SIDI yang akan ikut perjamuan kudus agar mengadakan persiapan dengan menghayati beberapa firman Tuhan berikut.
penetapan perjamuan kudus kita bisa baca dari Matius 26 ayat 26 sampai dengan 29, Markus 14 ayat 22 sampai dengan 25, dan Lukas 22 ayat 15 sampai dengan 20. Dan juga ayat untuk ketentuan mengikuti perjamuan kudus kita bisa baca dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 34. Daylight Saving Time. Daylight Saving Time akan berakhir pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 pukul 3 pagi. Oleh karena itu, tolong diingat untuk menyesuaikan jam Bapak, Ibu, Saudara-saudari mundur 1 jam sebagaimana yang ada di diagram. Demikian fakta jemaat untuk kita mengikuti. Tambahan saja, karena di luar mesin hujan, nanti setelah selesai ibadah kita keluarnya dari pintu sebelah kiri saya, jadi bersama dengan pendeta di sebelah kiri. Kebetulan juga karena mesin hujan yang biasanya sosis kita lihat di luar, jemaat bisa di dalam hall. Terima kasih. Dua dan kekasih kita telah mengingatkan kepada jemaat, mohon diperhatikan beberapa catatan di sana untuk hal-hal yang akan kita lakukan kalau kita ke depan. Marilah kita saat ini Bapak dan Saudara berdoa kepada Tuhan, memohonkan hal-hal yang kita perlukan dari Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami datang kembali ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Bersyukur pada Tuhan yang menuntut menaungi kami, khususnya dalam ibadah ini. Dan kami sepenuhnya kembali menyerahkan dalam otoritas Tuhan yang menguji setiap hati dan motivasi kami. Tapi izinkanlah kiranya firman-Mu boleh menjadi pedoman penuntun hidup kami. Untuk kami dari dalam kuasa Roh memahami dan terlebih untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Kami juga berdoa, ya Tuhan, bersyukur kepada-Mu untuk hal-hal yang telah Kau nyatakan bagi hidup anak Tuhan dalam hidup pribadi pun dalam hidup keluarga, baik itu sukacita karena berkat-berkat secara jasmani material, tapi juga sukacita karena hal-hal yang imaterial, kesehatan, sukacita. Bahkan juga secara khusus kami bersukacita bersama mereka yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami mohon Tuhan Engkau kiranya memberkati kehidupan mereka, memberikan kesehatan, hikmat, dan juga umur panjang, serta semakin menyadari berkat Tuhan dan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Engkau pakai hidup mereka untuk menjadi berkat bagi sesama dan bagi gereja-Mu, juga bagi keluarga. Ya Tuhan, izinkanlah kami juga berdoa untuk pergumulan di tengah-tengah anak-anak Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami pergumulan dengan sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, bahkan yang mengalami kelemahan-kelemahan fisik. Tuhanlah kiranya yang memberikan kekuatan, pemulihan dan kesembuhan, memberkati setiap obat-obat yang dipakai, dan juga bantuan para medis dan dokter yang menolong mereka. Kami juga berdoa bila mana masih ada di antara anak Tuhan yang menjalani isolasi oleh karena COVID-19, biarlah Engkau Tuhan yang memberikan kesegaran, pemulihan, dan serta harapan-harapan baru, optimisme dan sukacita dalam Tuhan. Kami juga berdoa bersama mereka yang mengalami pergumulan, yang berduka cita karena kehilangan orang-orang terkasih mereka yang telah mendahului kami. Kami berdoa untuk keluarga Kota Gaul, secara khusus isinya ini untuk Ibu Marta Kota Gaul dan Damien Pos yang kehilangan saudara mereka. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menghibur, Tuhan yang memberikan masa depan, menggantikan
buka dengan sukacita yang baru. Demikian juga keluarga yang ditinggal oleh Bapak Edi Chun, biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemudahan, bahkan juga untuk waktu merencanakan kuburan di waktu mendatang, agar semua perencanaan boleh Tuhan topang dan Tuhan terangi serta teguhkan iman percaya mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh keluarga besar GKIA, dari anak-anak kecil yang bertumbuh, anak sekolah minggu, dan juga para teenager dan remaja, pemuda serta para orang tua, bahkan mereka yang berusia usia lanjut. Berikan kesehatan, berikan juga sukacita dan hikmat. Berikan juga ya Tuhan harapan-harapan untuk segala hal yang dijalani ke depan. Mereka yang menjalani masa studi, sekolah, berikan kepintaran, serta juga hikmat bagi orang tua yang mendampingi menopang anak-anak mereka. Kami berdoa untuk pemerintah kami di Australia dan di New South Wales secara khusus, juga untuk pemerintah Indonesia, berikan hikmat mereka merancang dan menetapkan seluruh kebijakan yang berguna mensejahterakan masyarakat. Serta kami berdoa juga untuk keluarga besar kami dimanapun berada, termasuk yang ada di Indonesia. Kami terbatas untuk mengetahui dan juga menopang mereka secara langsung, tetapi Tuhan jagailah mereka juga dalam segala keadaan. Terima kasih ya Tuhan. Ada banyak hal-hal juga yang ingin kami mohon kepadamu, termasuk rencana-rencana besar GKIA atau retreat yang sedang diorganize mulai dari saat ini. Engkau beri kesatuan hati bagi kami semua, Engkau beri semangat bagi panitia yang mengorganisir kegiatan ini, bahkan keterlibatan anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, hingga doa kami yang terbatas ini, Tuhan tahu isi hati kami, apa yang terbaik bagi kami, dan yang kehendakmu yang jadi bagi kami. Ingatlah juga kami ya Tuhan pada saat kami masih berdoa kepadamu, sebagaimana Engkau mengajarkan doa kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami sehari-hari, dan ampunilah kami kesalahan, seperti kami juga mengampuni kesalahan, dan jangan membawa kami dalam kesulitan, tetapi lepaskanlah kami dari Kamu telah Raja dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Ibu pada saudara terkasih, saatnya kita akan mengakhiri ibadah ini dan mengundang jemaat bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari kidung jemaat 426 ayat pertama dan keempat. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan
dan pulanglah di dalam damai sejahtera kembali kepada kehidupanmu dengan tetap mengamalkan cinta kasih dan kebenaran firman Tuhan yang telah benar, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.